Sekarang kita akan membahas tentang konsep besaran. Alright. Jadi sebelum aku kasih tahu apa itu konsep besaran, aku mau nanya dulu. Kalian tahu kan ini kira-kira apa? Nah, ini adalah mistar ya, atau penggaris. Kira-kira dia itu alat ukur atau untuk mengukur apa ya? Ayo, ada yang tahu? Nah, selanjutnya ada gambar ini nih. Gambar ini kalian tahu nggak ya kira-kira? Jadi ini adalah gambar neraca atau timbangan. Itu, neraca atau timbangan. Kira-kira nih, kalian tahu nggak? Buat apa sih? Ini tuh alat ukur apa? Terus ada nih satu lagi. Nih ada 12, 6, 3, 9 ada angkanya. Kira-kira apa? Ya, ini adalah ceritanya jam. Nah, jam ini bisa loh buat alat ukur. Kira-kira alat ukur apa ya? Persamaannya adalah mereka itu sama-sama alat ukur, tapi yang diukur dengan ini tidak bisa diukur dengan ini. Contohnya apa? Ya panjang, ya pasti kalau panjang itu sama penggaris ya. Nggak sama neraca, ya sama aja. Kalau mengukur berat ya nggak sama penggaris, kayak gitu maksudnya. Terus jadi si penggaris ini adalah alat ukur untuk panjang gitu. Nah, kalau pakai penggaris itu misalnya 20 cm, karena penggaris emang terbatas sih panjangnya, atau 30 cm atau 1 meter gitu. Terus kalau neraca itu salah satu dari kalian pasti punya yang namanya timbangan. Untuk apa? Untuk mengukur massa ya, massa benda lebih tepatnya. Untuk mengukur massa benda lebih tepatnya, atau jadi bukan berat badan tapi massa badan gitu. Massa tubuh. Oke, yang terakhir adalah gambar yang terakhir adalah waktu nih, waktu. Waktu itu dinyatakan dalam apa? Detik ya. Nah, detik itu lambangnya S atau second. Itu diadopsi dari second, bahasa Inggris ya. Semoga kalian tahu nih yang suka bahasa Inggris dan yang lainnya. Oke, selanjutnya waktu itu dinyatakan dengan misalnya 1 menit, 2 jam, atau 60 detik. Oke, jadi yang mana besaran? Yang mana sih yang disebut besaran itu? Ya panjang, massa, dan waktu. Mereka adalah besaran gitu. Panjang, massa, dan waktu adalah besaran yang kita bahas, yang dimaksud konsep besaran itu. Oke, kita list dulu. Ada panjang, ada massa, dan ada waktu. Terus ada apa lagi nih kira-kira? Banyak sih sebenarnya, tapi kita bandingin coba sama ini nih. Kesetiaan. Kesetiaan ini bisa diukur nggak? Kira-kira nih, pakai kira-kira aja dulu. Kesetiaan itu besaran bukan? Kayaknya boleh deh pakai kayaknya. Kayaknya enggak ya, kayaknya bukan. Oke, kita cakra. Terus luas nih. Kira-kira nih kita pakai kira-kira dulu. Kayaknya iya ya, kalau luas itu adalah besaran. Nah, terus ada volume. Volume nih, kira-kira nih volume itu besaran fisika atau bukan? Ya, volume kira-kira nih ya, kayaknya iya deh volume itu besaran fisika. Kemerduan suara, apakah dia juga besaran? Terus ada keindahan, ada ganteng, ada cantik. Apakah dia itu besaran fisika juga? Besaran fisika adalah ini nih, panjang, massa, waktu, luas, dan volume. Kalau kesetiaan, kemerduan suara, dan keindahan itu bukan besaran fisika. Nah, jadi apa itu besaran? Besaran yang dimaksud dengan besaran adalah, kita balik lagi ke sini. Terus ada angkanya nih. Kalau panjang itu misalnya ada 20 cm, 30 cm. Kalau waktu itu ada 1 menit, ada 2 jam, ada 60 detik. Nah, sedangkan kesetiaan, kemerduan suara, dan keindahan itu gak bisa ya, gak ada alat ukurnya, dan gak bisa dinyatakan dalam angka. Gitu, misalnya nih, aku kasih contoh, kesetiaannya 8 meter. Terus kemerdekaan suaranya misalnya 7 kg. Nah, lo dari mana? Nggak ada ya itu. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau besaran itu adalah suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Tadi ya, diukur dan dinyatakan dalam angka. Ada alat ukurnya dan bisa dinyatakan dalam angka. Kayak tadi panjang buku adalah 20 cm misalnya.
Kayak gitu. Selanjutnya, besaran itu nggak sendirian guys. Besaran itu dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok dan siapa sih besaran turunan? Apa bedanya? Oke, sebelum dikasih tahu apa itu, aku bakalan kayak biasa ya, kasih contoh dulu deh biar kita bisa nyimpulin, bisa sama-sama nyimpulin di akhir. Ceritanya ada orang nih, ada emas-emas mau berlari nih ya gambarnya. Dia lari. Nah, dia lari tuh cik kira-kira berapa meter ya? Aku kasih 10 meter deh. Ada emas-emas berlari sepanjang 10 meter. Jadi jaraknya atau panjang larinya ini 10 meter. Waktu yang ditempuh atau waktu yang dibutuhkan untuk emas-emas ini berlari sepanjang 10 meter itu adalah 2 detik gitu ya. Jadi si emas-emas ini berlari 10 meter dan waktu yang dibutuhkan itu 2 detik. Jadi 2 detik dapat 10 meter gitu konsepnya. Oke, dari sini apa yang bisa kita dapatkan dari data ini? Kira-kira kita bisa gak sih cari kecepatan si emas ini berlari? Kira-kira emas ini kecepatannya berapa ya dari data yang kita punya nih? Oke, jadi kecepatan itu kan rumusnya V, atau kecepatan itu lambangnya V. Nah, rumusnya itu adalah kecepatan atau lambang V ini sama dengan jarak, atau jarak itu lambangnya S, dibagi waktu, jaraknya T ya. Harusnya kalian udah belajar ini sih di SD. Beberapa dari kalian familiar dengan ini. Kita udah punya ya, jaraknya atau panjangnya itu 10 meter dan waktunya itu 2 detik. Oke, V itu kecepatan, lambang dari kecepatan. S itu lambang dari jarak dan T itu lambang dari waktu. Nah, jaraknya kita punya tuh ya 10 meter. Berarti dibagi berapa waktunya? 2 detik. 10 dibagi 2, yeay, dapat. Berarti kecepatan emas yang berlari ini adalah 5. 5 apa? Satuannya apa? Oke, kita tahu ya kalau jaraknya itu 10 meter. Dan waktu yang dibutuhkan si emas ini lari sepanjang 10 meter itu 2 detik. Berarti satuannya adalah meter per detik, karena kita tahu juga dari rumusnya itu kalau kecepatan itu jarak per waktu, ya berarti satuannya udah langsung aja ya, meter per second atau detik, berarti meter per detik gitu. Nah, itu jadi apa sih perbedaannya? Jadi kan panjang udah jelas nih, panjang itu punya satuannya meter, waktu punya satuannya detik, gitu kan. Dan kecepatan juga punya satuannya adalah meter per detik. Lalu apa bedanya besaran panjang, besaran waktu, dan besaran kecepatan? Bedanya apa? Oke, kita akan bahas. Jadi mereka sama-sama besaran ya. Mereka juga punya satuan. Tapi bedanya apa sih besaran panjang, besaran waktu, dan kecepatan ini? Oke, jadi mereka itu sama-sama bisa diukur dan sama-sama bisa dinyatakan dalam angka ya. Jadi singkatnya mereka adalah sama-sama besaran. Oke, kita list satu-satu. Kita punya panjang, punya waktu, dan ada kecepatan. Alright. Panjang itu udah jelas ya satuannya meter. Dia itu nggak hasil dari bagi siapa-siapa gitu. Bukan hasil dibagi dari manapun ya, satuannya meter udah jelas. Dan waktu juga bukan hasil dari siapapun, bukan hasil dibagi atau hasil dikali, tapi ya waktu itu jelas satuannya ada detik, ada menit, ada jam gitu. Sedangkan kecepatan, untuk mendapatkan kecepatan itu kita harus ngitung dulu, harus membagi panjang dibagi waktu, ya kan, baru dapatlah tuh kecepatannya berapa. Jadi jelas ya dari sini siapa yang besaran pokok dan siapa yang besaran turunan. Oke, udah jelas ya, berarti yang besaran pokok itu panjang dan waktu, bukan kecepatan. Kalau
kecepatan itu besaran turunan karena kita butuh data dulu untuk membagi nih, kayak gitu. Jadi besaran pokok juga nggak sendirian. Kita punya nih besaran pokok ada apa aja. Jadi besaran pokok kira-kira ada apa aja ya? Aku bakal kasih kamu jembatan keledai atau yang bikin kamu mudah ingat besaran pokok itu ada apa aja. Right? Nah, besaran pokok itu ada 7. Yaitu kita ingat ya, namanya jiwa SMP. Ada apa aja? Ada jumlah mol. Selanjutnya ada intensitas cahaya. Ada waktu. A untuk arus listrik. Selanjutnya nih, kata selanjutnya SMP. S untuk suhu. M untuk massa. Dan yang terakhir P untuk panjang. Nah, jadi ini semua adalah besaran pokok. Jadi siapapun selain jiwa SMP ini itu besaran turunan ya, kebalikannya dari besaran pokok. Terus aku kasih contoh kalau luas. Coba ini ya, luas. Untuk mendapatkan luas, kita itu perlu tahu kan panjang dan lebar suatu benda, karena luas itu panjang kali lebar. Nah, lebar juga kan dinyatakan dalam meter. Nah, kita sebut aja ya panjang kali panjang gitu ya. Karena lebar juga dinyatakan dalam meter gitu singkatnya. Jadi panjang 1 dikali panjang 2 gitu ya. Sebenarnya singkatnya luas itu gak termasuk dalam jiwa SMP. Jadi kita udah tahu secara langsung ya kalau luas ini adalah besaran turunan, bukan besaran pokok. Akan sering kita bahas adalah waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang gitu. Itu di SMP ya. Yang lainnya kalian juga harus tahu karena akan dibahas nanti SMA. Nah, jadi ini adalah besaran pokok ya, jiwa SMP. Jadi besaran pokok hanya ada 7, yaitu jiwa SMP. Selain itu adalah besaran turunan berarti Oke, selanjutnya adalah satuan internasional. Apa itu satuan internasional? Sebelum aku kasih tahu satuan internasional itu apa, kayak biasa nih, aku bakal kasih contoh dulu. Dulu sebelum ada penggaris, sebelum ada neraca, kira-kira nih ya, orang zaman dulu tuh ngukur pakai apa sih? Kan belum ada alatnya. Oke, aku kasih contoh ya. Ceritanya ini aku gambar 4 jari nih. Nah, jadi ada garis nih yang mau aku ukur atau tali ya. Anggap aja ini tali yang mau aku ukur. Panjangnya berapa? Nah, kira-kira dulu saat belum ada alat ukur, orang-orang itu mengukur pakai jari. Jadi ceritanya tali ini tuh panjangnya kita ukur pakai 4 jari ya. Berapa kali 4 jari nih? Tambah lagi 4. Oh, masih ada sisa. Berarti tambah lagi, kira-kira panjang tali ini adalah berapa tuh kira-kira? 4 ditambah 4 jari ditambah lagi 4 jari, terus sisanya 3 jari. Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3. Ya, 15 jari ya. Nah, tapi masalahnya adalah jari aku tuh nggak akan sama, atau jari aku tuh belum tentu sama jari kamu. Bisa aja buat aku ini tuh 15 jari, tapi bisa aja buat kamu ini 17 jari atau bahkan 20 jari. Jadi jarinya bisa aja lebih ramping dari aku, atau bisa aja ada orang yang jarinya lebih besar dari aku, buat dia ini 10 jari misalnya. Berarti ya nggak akurat gitu kan. Nah, atau biasanya tuh orang-orang zaman dulu tuh ngukur pakai jengkal ya. Jengkal gitu. Jadi jengkal itu dari ujung kelingking. Kalian harus tahu ya, jengkal itu dari ujung kelingking sampai ujung ibu jari direntangkan. Terus cara mengukurnya itu ya kayak gitu. Jadi 1 jengkal, 2 jengkal kayak gitu. Nah,
itu juga nggak akurat, karena belum tentu satu jengkal di aku, satu jengkal di kamu juga. Siapa tahu satu jengkal di aku itu, di kamu itu baru setengah jengkal, atau satu jengkal di aku itu satu setengah jengkal di kamu. Jadi bisa jadi tangan kamu lebih kecil dari aku kan. Makanya itu nggak akurat dan tidak disepakati secara internasional. Jadi ada yang namanya satuan internasional atau disingkat SI. Dia itu udah disepakati oleh fisikawan, ilmuwan, pokoknya udah disepakati secara internasional. Dunia ini butuh yang namanya satuan internasional atau satuan yang disepakati oleh internasional gitu. Contoh salah satunya adalah meter nih. Meter, misalnya panjang ini tuh, misalnya ya skalanya ya, nggak beneran sih. Misalnya panjang ini tuh 1 meter. Kalian pasti akan mengakui ya, kalau di kalian juga ini 1 meter misalnya. Oh no. Ini adalah 1 meter, misalnya ini skala aja ya. Ini nggak mesti ya 1 meter, nggak kayak gini ya 1 meter tuh. 1 meter tuh berkali-kali lipat dari ini. Tapi ini contoh aja, misalnya ini 1 meter. Nah berarti setengahnya adalah setengah meter gitu kan. Nah yang berarti 2 kali dari 1 meter atau panjang yang 2 kali lipat dari 1 meter itu ya 2 meter ya. Dan siapapun juga bakalan ngerti gitu ketika ini adalah 1 meter, bakalan kebayang gitu, oh iya, karena ya mudah, karena itu tuh tetap, meteran tuh tetap ya, siapapun yang punya penggaris juga sama ukurannya, skalanya sama gitu, dia itu tetap, siapapun yang gunain bakalan sama gitu, siapapun yang punya meteran ya bakalan sama ukurannya. Dia itu mudah ditiru juga gitu. Aku bilang ini 1 meter, 2 meter, ya kamu juga kalau pakai penggaris kamu atau pakai meteran kamu ya sama, ini tuh 1 meter, 2 meter kayak gitu. Dan meter ini ya udah ditetapkan atau sudah disepakati secara internasional. Jadi satuan internasional itu harus tetap, itu syarat satuan internasional. Lalu ya harus internasional ya, berarti harus sudah disepakati secara internasional atau bisa diakui di manapun gitu. Harus mudah ditiru. Nah, mudah ditiru itu ya kayak tadi ya, ketika aku punya penggaris dan kamu juga punya penggaris, ya sama gitu. Skalanya sama. 2 cm di aku, ya 2 cm juga di kamu, kayak gitu. Nah, itu dia yang namanya satuan internasional atau disingkat SI. Nah, untuk penjelasan satuan internasional, kita balik lagi nih ke besaran pokok, karena satuan internasional itu ada hubungannya dengan besaran pokok. Satuan internasional itu berasal dari besaran pokok. Oke, kita buat list ya. Atau kita ungkap satu-satu satuan internasional dari para besaran pokok ini. Karena kalau besaran turunan ya akan mengikuti juga sih. Satuan internasionalnya bakal sama. Oke, V itu kecepatan, lambang dari kecepatan. S itu lambang dari jarak. Dan T itu lambang dari waktu. Oke, jadi jumlah mol itu satuan internasionalnya mol. Selanjutnya, intensitas cahaya. Satuan internasionalnya atau SI-nya itu adalah kandela atau disingkat CD, tapi bukan CD yang dijemur sama mama kalian ya. Selanjutnya, SI atau satuan internasionalnya waktu adalah second, atau itu diadopsi dari bahasa Inggris second yang artinya detik, lambangnya S ya. Jadi ini tuh satuan ya, bukan lambang. Kalau lambangnya waktu itu T. Nah, jadi ini adalah satuan. Biasanya ditulis dengan S kecil. Nah, terus satuan internasionalnya arus listrik adalah ampere. Selanjutnya, satuannya suhu adalah Kelvin. Satuannya massa itu kilogram. Dan yang terakhir, satuannya panjang adalah meter. Alright, jadi itu ya, itu adalah besaran pokok dan satuan internasionalnya. Kalau besaran turunan, satuan internasionalnya apa? Ya, besaran turunan
kayak misalnya kecepatan ya, berarti satuannya kan kecepatan itu meter per sekon kan ya, berarti pakai satuan dari panjang dan waktu kan, panjang dibagi waktu, jarak dibagi waktu gitu. Nah jadi ini semua adalah satuan internasional. Alright, itu dia.